Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Masih dalam pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Kali ini kita akan berbicara tentang cara mengubah bentuk pecahan. Dalam hal ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Kepada yang belum mengklik subscribe, silahkan klik dulu. Klik juga like apabila kehadiran video ini dianggap berguna bagi kalian semua. Jangan lupa ketika menyaksikan video pembelajaran matematika, alangkah bagusnya jika ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, putar dulu video sampai selesai, kemudian putar kembali untuk diulang-ulang bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat agar mudah memahami yang diajarkan atau disampaikan dari video ini. Baik, kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal bahwa bilangan pecahan itu terdiri atas bilangan persen, bilangan pecahan itu sendiri, dan bilangan desimal. Pada video kali ini kita akan belajar tentang merubah bentuk pecahan biasa ke dalam persen atau desimal, atau dari bentuk persen dan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Misalnya ada soal, ubahlah 1/2 ke dalam bentuk desimal. Kita tahu bahwa 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2. Itulah sebabnya di dalam kalkulator kita sering temukan ada tanda titik 2 tapi sekaligus dengan tanda per dalam satu touch, dalam satu pijitan. Karena memang 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Langkah berikutnya tinggal kita bagi. Kalian bisa menggunakan bagi kurung. 1 dibagi 2. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita bisa pinjam 0 dan di kolom hasil naik 0, sekarang 10 dibagi 2 dapat 5. 5 kali 2 dapat 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Lihat di kolom hasil ada bilangan 0,5. Jadi 1/2 itu jika diubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,5. Contoh lain, ini ada bilangan campuran 2 3/4. Kita juga pernah belajar bahwa 2 3/4 jika diubah ke dalam pecahan bukan campuran adalah penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Atau 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. Sama dengan yang di atas bahwa per 2 sama dengan dibagi 2. Begitu juga dengan ini, 11/4 berarti sama dengan 11 dibagi 4. Kita bagi kurung lagi, hitung-hitung mengingatkan kembali tentang cara bagaimana membagi kurung. 1 dibagi 4 tidak bisa, jadi 11 dibagi 4. 11 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 3 tidak bisa dibagi 4, kita pinjam 0 dan naik koma. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangi, 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Karena 2 seperti juga tadi 3 tidak bisa dibagi oleh 4, maka kita pinjam lagi 0. Jadilah angka 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5, dan 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2,75. Kita pindahkan. Oke, cara yang kedua, bilangan 2 3/4 ini terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulatnya kita pisahkan. Kebetulan di sini angka 2. Kita pisahkan dan kita beri tanda. Sedangkan 3/4 kita proses. 3/4 atau 3 dibagi
4. Artinya kita sudah punya satu tabungan 2 koma dari bilangan bulat. 3/4-nya kita coba dikotret. 3 dibagi 4 tidak bisa, kita pinjam 0 dan tentu saja naik 0, di kolom jawaban ya, di kolom isi. 30 dibagi 4 sama dengan 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Oke. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Dan 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan. Ini tadi tabungan kita adalah 2 koma dari bilangan bulat. Dan hasil pembagian 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Kita jumlahkan. Ingat, dalam menjumlahkan atau mengurangi bilangan desimal, tanda koma harus lurus. Supaya kamu tidak bingung, setelah tanda koma kamu bisa tambahkan bilangan 0 berapapun yang kamu suka, tidak mengubah nilainya. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, kita tambah 2 0. Sekarang sudah lurus, ada temannya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Dan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jangan lupa komanya tidak boleh ketinggalan. Berarti 2/3/4 itu sama dengan 2,75. Lihat cara pertama tadi dengan cara barusan yang kedua, hasilnya sama. Artinya bahwa kalian bebas memilih mau cara pertama ataupun cara kedua, hasilnya tetap saja. Yang penting kalian anggap mana yang paling praktis dan paling kalian kuasai, itulah yang perlu kalian gunakan. Kita lanjutkan. Mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Misalnya ada soal 0,5 sama dengan titik-titik per titik-titik. Ciri bilangan pecahan itu ya, ada tanda pernya. Oke, di sini ada bilangan angka 0 dan angka 5. Angka yang bernilai adalah angka 5, kita pindahkan ke posisi pembilang. Dan lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ya, satu angka yaitu angka 5. Berarti 5/10 karena satu angka di belakang koma. Ini sebetulnya sudah selesai. Ini bilangan desimal dan ini bilangan pecahan. Namun, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi oleh bilangan yang sama. Kira-kira dibagi dengan bilangan berapa? Dengan 2 bisa, tapi bilangan yang di atas tidak bisa. Ya, betul, dibagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 mendapatkan 1, dan 10 dibagi 5 mendapatkan 2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2. Kita coba soal lain, misalnya 2,75. Ingat ya, dibacanya 2,75, bukan 2,75 karena ini bukan puluhan. Kita lanjutkan, di sini ada nilai angka 2, angka 7, dan angka 5. Kita pindahkan semuanya ke posisi atas, ke posisi pembilang. Dan kita hitung ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, berarti per 100. Ini sudah selesai, tapi bisa kita sederhanakan. Misalnya dengan dibagi 5. 275 dibagi 5, kalian bisa buat bagi kurung. Hasilnya adalah 55. Dan 100 dibagi 5 adalah 20. Masih bisa tidak disederhanakan? Iya, masih bisa. Kita bagi lagi dengan bilangan 5 lagi. 55 dibagi 5 dapat 11 dan 20 dibagi 5 dapat 4. Sekarang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi pembilang lebih besar daripada penyebut. Itu artinya kita bisa buat menjadi pecahan campuran. Dengan cara bagaimana? Iya, dengan cara dibagi. 11 dibagi 4 dapat 2. Karena 2 kali 4 sama dengan 8, maka selisihnya adalah 3/4. Jadi 2,75 sama dengan 2/3/4. Ada cara lain. Lihat di sini.
2,75 karena duanya itu ditulis sebelum koma berarti dia menempati posisi bilangan bulat. Kita pisahkan di sini langsung 2. Nah, karena 2 sudah dipisahkan di sini, berarti tinggal angka 7 dan angka 5. Kita tulis di posisi atas, posisi pembilang. Berapa angka di belakang koma? Iya, 2 angka berarti per 100. Ini bisa disederhanakan, misalnya dengan cara dibagi 5. Tapi ingat, bilangan bulatnya yaitu angka 2 ini tidak perlu dibagi lagi, hanya tinggal dipindahkan saja posisinya. 2. 75 dibagi 5 dapat 15 dan 100 dibagi 5 dapat 20. Ya, bisa disederhanakan lagi. Sekali lagi, angka 2-nya tinggal kita pindahkan karena itu bilangan bulat. 15 dibagi 5 dapat 3 dan 20 dibagi 5 dapat 4. Coba kalian perhatikan, cara pertama hasilnya 3/4. Cara kedua juga sama, 2/3. Artinya seperti tadi juga bahwa kalian bebas memilih cara mana yang akan kalian gunakan. Cara yang paling praktis, yang paling kalian kuasai. Walaupun yang terbaik adalah kuasai kedua-duanya karena mungkin saja satu di antara dua itu akan berguna ketika menghadapi soal-soal tertentu. Begitu ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.